Untuk video yang ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Bank Mandiri ya, yang kemarin itu naik lumayan tinggi 1,99% plus ke level 5.125, jadi berhasil breakout di atas 5.100 ya, ini garis tengahnya sih. Untuk saham Bank Mandiri, kalau kita cek untuk transaksinya, ASINnya masuk kemarin tanggal 9 Juni, untuk ASINnya netbuy 126,4 M. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir, ASINnya masih net sell ya, 545, jadi asing baru masuk itu kemarin kalau nggak salah. Kalau kita cek dari tanggal 8, berarti ASINnya itu baru masuk kemarin di saham Bank Mandiri. Semoga aja ini salah satu sinyal yang bagus ya untuk saham Bank Mandiri, tapi sepertinya enggak langsung naik gitu. Soalnya kalau kita lihat secara histori juga untuk beberapa bulan waktu terakhir ini untuk saham, Bank Mandiri, untuk range pergerakannya itu ya konsolidasi di area sini antara, 4.975 sampai 5.275. Jadi misal besok naik, itu ya kayaknya sih butuh perjuangan ya buat breakout di atas 5.275. Jadi kayaknya sih ya ada kemungkinan masih naik sih kalau menurut saya untuk di awal market besok minggu depan, tapi ya di arah sini mentok 5.250. Perhatikan aja level ini ya, kalau sekiranya di area sini nggak bisa breakout atau nggak bisa naik lagi, ya bisa dipertimbangkan kalau mau sebagian taking profit yang udah ambil posisi di supportnya di 4.975. Jadi kalau mau entry sih ya bagusnya di area sini 4.975-an di area support ini. Ya di bawah 5.000 lah. Cuman kembali lagi ya untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri menurut saya untuk minggu depan sih ada kemungkinan naik dulu ya, nguji area resisten, gagal breakout, ya konsolidasi turun lagi. Selanjutnya kita cek saham, Telkom. Ya untuk saham Bank Mandiri kemarin ini untuk ASINnya yang masuk paling banyak ada YU dan AK. Kalau kita perhatikan untuk YU cenderung akumulasi ya, valuasinya 244,5 M dan netbuy 243,2. Jadi hampir sebagian besar, hampir seluruh transaksinya itu buy. Kemudian ada AK yang ASINnya netbuy 196,9 M ya, AK versi asing. Dan yang jualan untuk ASINnya ada BK, AG, BB ya. Sebenarnya sih untuk transaksinya masih didominasi asing. Untuk lokalnya Netsel, YU versi lokal Netsel 108, jadi aslinya lebih banyak yang masuk. Seperti itu untuk transaksi Bank Mandiri. Kemudian untuk saham Telkom kemarin, itu minus 0,48%, plusnya di 4.150 ya, 4150. Secara teknikal untuk resistennya masih di 4.100, 4.180 itu masih menjadi area resisten Telkom secara Fibonacci. Kalau kita cek untuk transaksinya kemarin Jumat, aslinya keluar net sell 21,4 M, net sell cuman nggak terlalu banyak ya untuk sekelas Telkom. Kalau kita cek dari 1 minggu terakhir dari tanggal 5 Juni, untuk aslinya net buy 123,4 M. Jadi kalau dalam 1 minggu terakhir untuk aslinya masih net buy ya dari tanggal 5 Juni. Berarti dari bawah ini ya aslinya masuk, tapi karena gagal breakout aslinya keluar nggak terlalu banyak sih. Jadi untuk besok Senin perhatikan aja level ini, apakah bisa breakout di atas 4180 atau enggak. Kalau berhasil breakout di atas 4.000, sorry, kalau berhasil breakout di atas 4.180, maka untuk resisten selanjutnya saham Telkom ada di level 4.290-an ya. Tapi kalau besok masih turun, ya jangan buru-buru entry. Kalau di awal market untuk saham Telkom masih merah sih, mending nunggu aja di area 4.030, 4.020 lah, itu area support Telkom untuk level saat ini. Oke, itu untuk saham, Telkom. Kalau lihat transaksinya kemarin coba, secara lebih lengkap detail lagi untuk saham Telkom. Telkom kemarin tanggal 9 Juni ya,
Secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng sebenarnya yang Netbase sama Netcell ini nggak beda jauh. Yang masuk paling banyak MG-nya Netbase 63,6 M. Nah, kalau kita perhatikan ini untuk MG cenderung ya 100% transaksinya buy ya di saham Telkom ya, semoga aja untuk MG mau goreng ya, mau naikin. MG yang masuk ini MG versi, lokal sih ya, valuasinya 63,7 M dan net B 63,6 M. Jadi MG cenderung akumulasi di saham Telkom. Untuk aslinya yang masuk ada TP, KZ, dan yang keluar ada ZP, YU, AK. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 5 untuk aslinya ada KZ yang cenderung akumulasi. Sudah netweight 278,4 M dan sampai hari Jumat kemarin untuk KZ-nya masih masuk ya, walaupun cuma 12,1 M kemarin Jumat untuk KZ masuk di saham Telkom. Ya perhatikan saja level ini sih. 4.180, 4.200 itu area resistennya ya, bisa breakout di atas itu ngejar 4.280. Oke, itu tuh saham Telkom, tapi kalau langsung merah ya mending wait and see aja dulu. Tunggu di level 4.030 itu area supportnya. Selanjutnya kita cek saham ASII. Untuk saham ASII kemarin naik ya, naik 0,37% ke level 6.800 ya, jadi masih konsolidasi di area sini. Untuk saham ASI kalau kita cek untuk transaksinya, ASI kemarin tanggal 9 aslinya net sell 14,7 M, jualan cuman nggak terlalu banyak. Kalau kita cek dari 1 minggu terakhir untuk aslinya net buy 162 ya, jadi ini mirip-mirip seperti Telkom kayaknya untuk saham ASI. Untuk ASI kemarin tanggal 9 yang masuk itu ada AKYU untuk aslinya dan yang keluar ada ZPKZ. Secara keseluruhan yang Netbase sama Netcell sih lebih banyak yang masuk cuman nggak beda jauh ya. Sedangkan untuk lokalnya lebih banyak yang masuk. Untuk saham ASII kalau lihat transaksinya dan secara teknikal sih kayaknya sih masih akan konsolidasi dulu ya di area 6.700-an ini, area 6.770, area 6.800-an. Kemungkinan sih masih akan konsolidasi di area ini, line 61,8% Fibonacci-nya. Oke, untuk saham ASII. Selanjutnya kita cek saham, Antam ya, malah turun ini untuk, 2 hari terakhir ini. Kemarin juga ditutup minus 0,50% untuk saham Antam. Padahal untuk net income-nya naik ya di kuartal 1 ini untuk saham Antam. Kalau kita cek untuk transaksinya Antam. Untuk Antam kemarin tanggal 9 aslinya net sell 81 juta aja, nggak terlalu banyak. Dan kalau kita perhatikan untuk valuasi transaksinya sih sekelas Antam cenderung sepi ya untuk kemarin Jumat, nggak terlalu rame. Ya ini bisa kita lihat bareng-bareng secara keseluruhan dulu. Yang masuk paling banyak AK, ZP, yang keluar paling banyak LG, YUBK. Kalau kita perhatikan ya Netbase sama Netcell ini dan valuasi transaksinya nggak terlalu rame ya untuk saham Antam, jadi cenderung sepi. Untuk aslinya sih ya ini bagian masuk sebagian keluar. Kalau kita cek dari harga bawahnya kapan sih? Dari tanggal 5 Juni ya, 5 Juni berarti 1 minggu terakhir untuk saham Antam. Ya ini sih aslinya yang masuk BKAK untuk AVG buy-nya kedua broker ini ada di level BKAK ya, emang cenderung diakumulasi sih untuk oleh BKAK dalam 1 minggu terakhir ini untuk saham Antam. AVG-nya untuk BK di 1988, untuk AK AVG buy-nya di 1994, di 1990-an lah, 1990. Perhatikan saja level ini. Floating loss ya, berarti untuk posisi BK dan AK untuk harga saat ini itu floating loss dalam 1 minggu terakhir. Untuk minggu depan sih kayaknya, untuk saham Antam ya, semoga aja bisa breakout lagi di atas 2.000.
Kalau menurut saya sih ada kemungkinan akan naik plus di atas 2.000 ya untuk minggu depan. Semoga aja sih seperti itu. Oke, itu untuk saham Antam, tapi untuk level support resistennya sih untuk supportnya ada di 1920-an, 1910, dan resistennya untuk level saat ini ada di 2000, 2010. Selanjutnya kita cek saham MTKA yang harganya masih di bawah ya. Mau naik itu kayaknya agak berat untuk mentok di 3150 ya, 3160. Untuk ya tapi kan gimana ya, untuk saham MTK itu kemarin berhasil naik di atas 350, jadi untuk level support-nya sih untuk harga saat ini ada di 350. Perhatikan aja level ini kalau sampai jebol di bawah 350 ya, ya kemungkinan untuk beberapa waktu ke depan untuk saham MTK masih akan konsolidasi di area sini ya, di bawah sini. Nah, semoga saja nanti di kuartal 2-nya untuk MTK itu bagus untuk net income-nya MTKA. Untuk kuartal satunya sih nggak sebagus kuartal 1 tahun kemarin ya, jadi kemungkinan itu yang bikin MTKA berada di level saat ini. Kalau kita cek untuk transaksinya MTKA ini sih untuk aslinya net sale 31,8 M untuk kemarin tanggal 9 Juni hari Jumat. Dalam 1 minggu terakhir untuk aslinya net sale 90,7 M. Jadi untuk aslinya masih cenderung keluar ya. Kemungkinan sih untuk MTKA menurut saya untuk minggu depan masih akan konsolidasi di area situ-situ aja. Kalau kita cek lebih detail kemarin tanggal 9 Juni untuk transaksi MTK ini ada yang distribusi 29,4 M yaitu AK, dan AK yang jualan ini versi asing ya, untuk AK versi asing netzel 29,4 M, untuk BK versi asing netzel 8 M. Tapi untuk BK ini cenderung trading, sedangkan untuk lokalnya ada yang nampung, lokalnya netbuy sih, BB 100% buy, tidak melakukan selling sama sekali, BB versi lokal ya. Netbuy 17,8 M kalau lihat, transaksinya sih, dan untuk, fundamental perusahaan kayaknya sih untuk saham MTK untuk beberapa minggu hari ke depan ya, masih akan berada di arah sini-sini aja konsolidasi. Kalaupun naik, ya bisa naik ke level 3.400 itu cukup bagus ya untuk saham MTK. Mungkin yang udah ambil posisi di bawah dan berharap untuk saham MTK itu swing ya, buat swing, berharap naik, perhatikan saja level ini mungkin kalau mau taking profit siapa tahu bisa naik ya sampai ke level 3.400. Tapi untuk, hari Senin depan kayaknya sih ada kemungkinan masih akan konsolidasi dulu ya. Oke, itu untuk saham MTK apalagi aslinya keluar. Kalau sampai masuk lagi di area sini di bawah 3.050 ya udah mending, eee, kalau mau trading bisa pertimbangan saham yang lain ya, cuman kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham MTKA, tapi kalau untuk investasi ini udah cukup dalam untuk koreksinya ya. Walaupun untuk secara valuasi juga masih lumayan premium sih untuk saham MTK, masih di atas 2 kalau nggak salah, PBV-nya di level harga saat ini ada di 4,9 kali, masih mendekati 5 kalinya ya. Jadi ya untuk MTKA sih, eee, untuk besok kayaknya masih akan konsolidasi. Selanjutnya kita cek saham NCKL, udah cukup lama ya, beberapa waktu terakhir kita nggak cek ini untuk saham NCKL. Baru IPO turun dalam, dan harusnya sih di level harga saat ini lebih menarik ya. Ini udah turun di bawah harga IPO-nya untuk saham NCKL. Kalau kita cek untuk transaksinya,
Dalam 1 minggu terakhir ASnya keluar netzel 136 di saham MCKL, dan untuk kemarin Jumat ASnya juga masih netzel 42,1 M ya, perlu hati-hati ini untuk saham NCKL ya. Walaupun harga sahamnya itu naik untuk beberapa hari terakhir ini, dari tanggal 31 Mei ya, harganya kan naik, cuman ASnya keluar, apakah ini cuman bentuk higher low aja, habis itu turun lagi. Kalau kita cek untuk lebih detail lagi kemarin tanggal 9 Juni, ada yang distribusi KZ Netzel 22 M ya, ini malah 100% selling, tidak melakukan pembelian sama sekali untuk KZ di saham NCKL. Selain KZ ada BB, BK, AK yang juga Netzel, dan mereka juga broker asing sih. Jadi untuk saham NCKL ya mungkin setelah teknikal cukup menarik, tapi setelah broker summary masih cenderung didistribusi ya untuk saham MCKL ini. Jadi kalau mau entry ya perlu hati-hati sih, saran saya jangan buru-buru, misal minat masuk itu jangan langsung banyak ya, takutnya kalau masih turun ini untuk saham MCKL. Oke, itu untuk saham NCKL. Coba kalau kita cek untuk valuasinya gimana. Yang pasti sih masih lumayan nggak murah-murah banget sih, soalnya baru IPO. Untuk PBV-nya juga masih 5 kali lebih ya, untuk rasio valuasinya masih lumayan premium, jadi ya mending wait and see aja dulu sih. Tapi coba kalau kita cek dari awal IPO ya, 12 April, dari awal IPO ada IF sih yang akumulasi ya, ya kayak sih ada hal yang menarik ya ini untuk saham NCKL ini. Untuk IF-nya netbuy 804,5 M. Jadi ya pas awal-awal IPO waktu itu ya kalau nggak salah, untuk IF-nya itu masuk terus di saham NCKL. AVGB-nya di 1321, berarti floating loss ya mungkin suatu saat, nggak tahu kapan, kalau IF mau naikin, mau goreng untuk saham NCKL itu bisa langsung naik tinggi sih. Ya masih ada kemungkinan digoreng ya untuk saham, bukan digoreng sih, dinaikin, dan naiknya itu cukup tinggi oleh IF, mengingat juga untuk IF-nya belum keluar ya, belum cut loss ya. Masih hold untuk saham NCK ini di harga 1.300-an untuk AVG-nya tadi. Ya, 1.320-an. Jadi ya bisa dimasukin list lah. Mungkin eh, nanti bikin kejutan ya ini untuk saham NCKL, sekali naik langsung tinggi. Semoga aja sih seperti itu. Tapi untuk transaksi kemarin sih lebih banyak yang jual distribusi, jadi cenderung turun kecuali ada yang anggur udah mulai digoreng. Ya gimana ya untuk saham NCKL, kalau mau masuk sabar aja ya, sabar aja. Semoga aja nggak lama sih untuk saham NCKL ini dinaikin lagi. Oke, itu untuk saham NCKL ya, tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham Es Hardware. Harganya masih konsolidasi ya untuk kemarin, dan setelah naik lumayan tinggi koreksi dan konsolidasi di atas. Misal masih bisa naik lagi ya, ini targetnya sih ke 740-an untuk minggu depan sih, semoga bisa nyentuh level ini ya, semoga aja bisa nyentuh level 740-an untuk saham AS Hardware. Kalau kita cek untuk transaksinya, kemarin tanggal 9 Juni ASINnya netbuy 4,2 M, ASINnya masuk. Tanggal 9 kemarin yang masuk untuk ASINnya ada AK, versi asing ya, masuk 8 M, kemudian CC versi asing masuk 2,8 M. Secara keseluruhan market utamanya YP, CC keduanya masih netbuy ya, walaupun cenderung trading.
Kalau menurut saya sih untuk skenarionya ini untuk saham AS Hardware ini ada kemungkinan masih naik sih untuk minggu depan, semoga akan uji resistennya di level 742. Kalau sekiranya gagal breakout berarti ya ini sih habis untuk level resistennya koreksi turun. Semoga aja sih seperti itu ya. Jadi masih ada kemungkinan naik. Untuk supportnya sih secara Fibonacci cukup dalam, cukup jauh ya di 610-an. Tapi kalau mau entry sih disclaimer sih. Kalau untuk trennya sih kayaknya udah mulai uptrend, ini semoga aja ya. Perhatikan saja level ini mungkin yang udah punya posisi dan udah floating profit, kalau misal besok langsung dibuka hijau untuk saham S Hardware, dan buat teman-teman yang mau taking profit atau keluar lah, bisa pertimbangan aja area dekat-dekat ya ini 740 ke atas. Oke, itu tuh saham S Hardware untuk target resistennya sih ya ini di 740, semoga aja bisa nyentuh level itu ya. Tapi kembali lagi disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham S Hardware. Selanjutnya kita cek saham MTEK. Harganya sih masih di bawah ya, masih bentuk candle kecil-kecil di bawah, kemarin naik tipis 1,63% untuk saham MTEK. Kalau kita cek untuk transaksinya, kemarin Jumat aslinya net sell 5,8 M, kalau kita cek dari 1 minggu terakhir untuk saham MTEK aslinya net sell 13,5 M. MTEK secara keseluruhan lebih banyak yang jualan kemarin, jadi masih distribusi walaupun harganya naik ya. Yang jadi market maker utamanya CC net sell 1,1 M untuk saham EMTK. Eee, tapi harganya udah lumayan di bawah sih. Kalau kita berpakai skolastik, kurang menarik ya. Untuk trennya sih masih cenderung bearish, jadi untuk saham tapi di level harga saat ini sih harusnya kalau entry itu resikonya nggak nggak dalam-dalam banget ya. Kalau kita cek sekilas untuk fundamental perusahaannya gimana, aduh di kuartal 1 ini minus ya untuk, income AMTEK ini, jadi kemungkinan sih itu. Kemudian untuk valuasinya, PBB-nya masih 1 kali ya, 1 kali lebih, tapi untuk perusahaan teknologi PBV 1 kali itu ya hitungannya 1 kali di atas 1 ya, 1,08 untuk MTEK dia. Ya lumayan menarik sih untuk valuasi MTEK, setelah histori juga udah cukup dalam penurunannya, dan ini hitungannya udah di bawah sih. Paling untuk harganya ke depannya kalau akan konsolidasi dulu di area sini sih. Nah, kalaupun turun itu nggak dalam-dalam banget, resikonya harusnya nggak terlalu gede ya kalau minat masuk di saham MTEK, dan suatu saat kayaknya sih kemungkinan untuk saham MTEK sekali digoreng langsung naik ya, apalagi beberapa waktu terakhir ini kan saham-saham sektor teknologi ya udah ada tanda-tanda mau rebound sih. Semoga aja seperti itu. Jadi ini bisa dimasukin ke list sih kalau menurut saya untuk saham MTEK ini, list untuk, swing mungkin ya. Oke, itu untuk saham MTEK. Kalau mau entry sih antisipasinya di bawah 560 ya, kalau sampai turun di bawah itu bisa, diantisipasi aja. Misal udah ambil posisi dan jebol ini 600, sekarang 625 ya, 560 jebol 560, ya mending keluar aja sebagian ya kalau nggak mau semuanya, dan nanti ambil posisi lagi setelah ada tanda-tanda mau uptrend untuk saham MTEK. Mungkin seperti itu, tapi kembali lagi disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham trend, udah lama sekali kita nggak cek saham ini trend, dan harganya sih udah di bawah ya, di level 60-an, 64 untuk trend.
Untuk valuasinya sih masih lumayan mahal sih, enggak mahal, maksudnya valuasinya ya ini, PBV 1,4 dan di kuartal 1 ini masih malah minus ya untuk, eee, EPS-nya. Jadi fundamentalnya sih kurang bagus, tren. Tapi dalam 1 minggu terakhir ini aslinya masuk loh, netbuy 12,4 M, untuk kemarin Jumat aslinya masuk 900 juta aja. Secara keseluruhan, eee, untuk tren ini masih sepi sih, nggak terlalu rame. Dalam 1 minggu terakhir ini ada AKA yang aku netbuy 6,6 M ya, ini AKA versi asing. KZ versi asing netbuy 2,4 M, malah untuk KZ ini cenderung akumulasi ya. Untuk CC netbuy 2,1 M, CC versi asing. Jadi aslinya mulai nyicil masuk sih beberapa hari terakhir ini di saham tren. Harganya naik perlahan di level saat ini, bisa dikatakan ini area resisten juga sih. Ini kan pas tanggal April, awal-awal April ini gagal breakout di atas 64, jadi untuk, minggu depan sih perhatikan aja. Kalau bisa breakout di atas 64 sih kayaknya ada kemungkinan naik, uji resisten selanjutnya di level ini secara historik 70-an ya, 72. Jadi lihat aja di awal market kalau langsung hijau dan ada yang jaga harga di 64, 65. Maka target kenaikannya untuk saham tren kalau masih naik ada di level 72, tapi kalau langsung merah di awal market, ya jangan buru-buru entry ya. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan ya, ada kemungkinan untuk saham tren ini ya ini sih naik lagi nguji level 72. Secara histori untuk level harganya juga udah koreksi lumayan dalam, dan secara, broker saham ini juga sebagian asing udah mulai masuk ya. Oke, itu untuk saham tren. Support kuatnya sih ya ini di 50 sih. Agak was-was ya kalau mau entry untuk saham di bawah harga 70 itu, di bawah 100 itu agak was-was. Oke, itu untuk saham tren, mungkin yang belum punya posisi amannya sih, mau cari aman ya cari saham yang lain aja dulu. Cuman kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa saham yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.